Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Mas Arief, tadi Anda sudah sempat katakan juga bahkan pada saat pengambilan nomor urut saja ada pendukung yang sempat ricuh begitu ya di satu daerah. Pertanyaannya adalah kalau mengacu kepada, walaupun tidak apple to apple nih Mas, pada Februari yang lalu kan penyelenggara pemilunya tetap sama nih dengan yang menyelenggarakan pilkada sekarang ya, walaupun banyak daerah yang akan berperan. Pada saat itu kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN satu, lalu yang kedua keberanian penyelenggara yang dipertanyakan banyak orang. Kira-kira untuk pilkada ini seperti apa? Ya semoga ya. Kelihatannya agak berat ini. Iya karena gini, sejak penyelenggaraan pemilu 2024 yang lalu, Februari lalu, kan banyak terjadi problem yang muncul ya, karena perilaku individu penyelenggaranya, kemudian ya kenetralannya kan perlu dipertanyakan kemarin banyak. Nah, tapi mudah-mudahan penyelenggaraan pemilu nasional kemarin, Pilpres Pileg menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu, baik KPU-nya, Bawaslu-nya, ya, sehingga pilkada nanti menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, ASN memang perlu menjadi perhatian kita. Ya, kenapa? Dalam masa kampanye bukan hanya ya kebijakan yang tampak, tapi ada juga kebijakan-kebijakan yang tidak tampak. Hal yang paling sederhana misalnya begini, pengaturan lokasi kampanye. Itu justru karena yang punya lokasi, aparat yang berhak mengeluarkan izin misalnya, itu kan pasti melibatkan mereka juga, gitu ya. Keamanan. Jangan sampai nanti yang satu diizinkan dengan cepat, dengan mudah, tapi yang satu mungkin saja diizinkan tapi in the last minute, sehingga kurang persiapan, kurang apa, misalnya begitu. Direkayasa lah begitu ya. Jadi hal-hal yang kecil begitu sebaiknya juga sudah mulai dijaga, gitu ya. Kemudian atribut-atribut misalnya, janganlah kemudian ditampakkan dalam kampanye itu ASN ada di sana dengan menggunakan atribut. Sehingga kelihatan, kelompoknya ini ada di grupnya ini, misalnya begitu. Mas Arief sebentar, ini sebenarnya yang tidak boleh atribut ASN yang dikenakan ASN, atau memang ASN kan tidak boleh ikut kampanye juga? Dia mengikuti kegiatan kampanye boleh. Boleh. Sepanjang ya, karena mereka kan juga punya hak untuk tahu ya. Karena kan dia kan juga pemilih, kan? Tetapi dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tidak boleh ketika ada di sana menggunakan atribut ASN-nya, gitu. Jadi tapi hadirnya boleh ya? Boleh hadirnya. Sebagai warga negara? Iya, sebagai pemilih. Sebagai pemilih. Iya. Untuk mengetahui bagaimana program-program yang akan tapi disampaikan. Bukan jadi panitianya ya? Bukan jadi petugasnya, bukan jadi tim kampanyenya, bukan. Pertanyaan saya Mas Arief yang tadi, sebelum kita berbincang ini saya membaca-baca bahwa ada sekian komisioner Bawaslu yang masih tetap mengantungi peringatan keras, ada yang peringatan keras terakhir bahkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terlebih karena tidak menangani dengan tepat, dengan baik pengaduan pelanggaran aturan, bukan hanya kampanye sih, selama penyelenggaraan pemilu Februari. Pertanyaannya, apakah itu menjadi peringatan keras yang memicu komisioner-komisioner Bawaslu, KPU untuk menyelenggarakan pilkada kali ini lebih baik lagi seperti yang tadi Anda katakan? Iya, itu harusnya jadi pelajaran bagi semua pihak. Apalagi kalau dia sudah pernah diberi sanksi oleh DKPP. Sekalipun sanksi itu pada level yang paling ringan gitu ya. Tapi itu harusnya menjadi cermin gitu ya. Nah, satu catatan yang penting menurut kita hari ini adalah ini pilkada serentak yang pertama kita selenggarakan, walaupun di 2020, 2018 itu ada pilkada serentak, tapi sebagian, tidak seluruhnya, tidak seluruh Indonesia. Nah, ini seluruhnya plus kepala daerahnya kan sudah mengakhiri masa jabatan dan ada PJ. Nah, PJ ini harus menjaga betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.